Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Disturbia yang dirilis pada tahun 2007. Di dalam film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Kale yang selalu membuat masalah di sekolah. Akibatnya, dirinya harus menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Selama ditahan di rumah, Kale mulai mencurigai tetangganya yang merupakan seorang psikopat. Dalam penyelidikannya, Kale dibantu oleh 2 temannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Kale dan juga ayahnya yang sedang memancing. Kale dan ayahnya jarang berlibur bersama karena ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai penulis buku. Oleh karena itu, mereka berdua sangat senang ketika pergi berlibur bersama. Ketika mereka hendak pulang ke rumah, mobil yang dikendarai Kale dan ayahnya mengalami kecelakaan parah sehingga menyebabkan ayah Kale meninggal dunia. Kale menjadi sangat sedih karena ayahnya meninggal tepat di depan matanya. Sejak kematian ayahnya, Kale menjadi pendiam dan cenderung menutup diri. Kale dirundung rasa bersalah karena saat kecelakaan dirinya lah yang mengendarai mobil. Di sekolah, ia kerap mengalami masalah apalagi ketika seseorang membicarakan tentang mendiang ayahnya. Setahun pun berlalu semenjak ayah Kale meninggal. Lagi-lagi, Kale membuat masalah dengan memukul gurunya. Kale memukul gurunya karena gurunya itu membicarakan tentang ayahnya. Setelah pemukulan yang dilakukan, Kale langsung dibawa ke pengadilan setempat. Kemudian hakim memberi hukuman pada Kale selama 3 bulan menjadi tahanan rumah. Kale tidak dipenjara karena dirinya masih di bawah umur. Di rumah, Kale diberi gelang kaki pelacak yang akan berubah warna menjadi merah ketika Kale berada di luar jangkauan rumahnya. Jika Kale terus berada di wilayah luar rumahnya selama 10 detik, maka para polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Awalnya Kale sangat senang ketika dirinya menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game dan bermalas-malasan. Hal itu tentu tidak disukai oleh ibunya sendiri. Oleh karena itu, ibunya pun mematikan akses internet di rumahnya dan tidak mengizinkan Kale menonton televisi. Ibu Kale meminta Kale untuk melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti membersihkan rumah. Kale merasa hampir gila karena dirinya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suatu hari, Kale melihat sebuah keluarga pindah ke samping rumahnya. Hal yang paling menarik dari keluarga itu adalah adanya seorang gadis cantik yang memiliki tubuh yang seksi. Ketika sedang memata-matai keluarga itu, Kale diganggu oleh anak kecil yang tinggal di dekat rumahnya. Hal tersebut menyebabkan dirinya keluar dari zona amannya yang membuat polisi pun segera datang ke rumah. Karena Kale tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi, ia pun memasang tali di sekeliling rumahnya. Di saat bersamaan, Kale menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan tetangga-tetangganya merupakan sebuah tontonan yang menarik. Sejak saat itu, ia sering memata-matai tetangganya dengan menggunakan teropong. Tetangga yang paling sering ia mata-matai adalah gadis yang tinggal di sebelah rumahnya. Kale sudah tertarik dengan gadis itu sejak hari pertama si gadis menjadi tetangganya. Kale sering memata-matai si gadis ketika berenang, bahkan ketika gadis itu sedang ganti baju. Beberapa hari kemudian, teman Kale yang bernama Ronnie datang mengunjunginya. Kale langsung memberitahu Ronnie tentang hobi barunya memata-matai tetangganya. Lalu ia memberitahu Ronnie tentang gadis seksi yang sering berenang. Ronnie bertanya mengapa Kale tidak berkenalan dengan gadis tersebut. Kale pun langsung memberitahu Ronnie bahwa dirinya terkendala alat pelacak yang ada di kakinya. Keesokan harinya, Kale sengaja menarik perhatian si gadis agar ia bisa berkenalan dengannya. Kale pun tahu jika gadis itu bernama Ashley. Ashley pindah ke kota tersebut karena ibunya ingin mengawasi ayahnya yang suka berselingkuh. Ketika Kale sedang memata-matai Ashley secara tidak sengaja melihat ke arah Kale. Kale pun menjadi kaget dan takut jika Ashley menyadari kehadirannya. Lalu Kale ketiduran setelah ia selesai memata-matai Ashley. Ketika ia terbangun di tengah malam, Kale secara tidak sengaja melihat tetangganya yang bernama Pak Robert baru saja pulang ke rumah. Perhatian Kale terfokuskan pada mobil Pak Robert yang mengalami sedikit penyok. Lalu ia ingat sebelumnya ia menonton berita tentang menghilangnya seorang wanita. Sebelumnya, wanita itu dijemput oleh mobil yang sama persis dengan mobil Pak Robert sebelum akhirnya menghilang. Kecurigaan Kale pun semakin kuat terhadap Pak Robert. Kemudian ia menceritakan hal itu pada Ronnie sambil melihat Ashley berenang. Akan tetapi sepertinya Ashley telah sadar jika dirinya sedang dimata-matai. Ashley pun berhenti berenang dan segera pergi ke rumah Kale. Kale dan Ronnie sangat panik ketika Ashley datang ke rumah. Karena takut ketahuan, Kale dan Ronnie mengelak dengan mengatakan bahwa teropongnya digunakan untuk memata-matai Pak Robert yang mereka curigai sebagai penculik gadis yang diberitakan menghilang. Sejak saat itu, Ashley menjadi teman mereka dan turut ikut dalam penyelidikan mereka.
Dalam penyelidikan yang mereka lakukan, mereka menemukan bahwa kasus penculikan sang wanita sama dengan kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi 3 tahun yang lalu. Wanita-wanita yang telah dijadikan korban memiliki kesamaan, yaitu berambut warna merah. Lalu polisi menemukan mayat korban telah diawetkan dan disimpan di ruang bawah tanah rumah si pembunuh. Tujuan mayat itu diawetkan adalah agar si mayat tidak mengeluarkan bau busuk yang bisa mendatangkan kecurigaan terhadap penduduk di sekitar rumah pembunuh tersebut. Namun hingga kini pihak polisi belum bisa mengungkap siapa pembunuhnya. Kemudian mereka pun menunggu Pak Robert pulang ke rumah hingga malam hari. Pak Robert pulang ke rumahnya bersama dengan seorang wanita. Ashley dan Kyle pun mulai memata-matai Pak Robert dan merekam apapun yang dilakukan olehnya. Ketika Ashley dan Ronnie sudah pulang, Kyle melihat sendiri bahwa sang wanita dikejar-kejar oleh Pak Robert. Kyle sudah sangat panik hingga ia tak sengaja menyalakan flash kameranya. Hal itu pun membuat Pak Robert melihat ke arah rumah Kyle. Tak lama kemudian, wanita itu pun pergi dari rumah Pak Robert. Keesokan harinya, Kyle terbangun dan melihat Pak Robert ada di dalam rumahnya. Kyle pun menjadi sangat kaget ketika Pak Robert muncul di dekatnya. Lalu ibu Kyle bercerita bahwa Pak Robert telah membantunya memperbaiki mobilnya yang mogok. Kemudian Kyle menceritakan hal itu kepada Ashley. Ashley berpikir mungkin Pak Robert mendekati ibu Kyle memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lalu ia memberitahu Kyle bahwa akan ada pesta di rumahnya nanti malam. Karena Kyle iri dia tidak bisa ikut ke pesta itu, Kyle mengganggu Ashley dengan menyalakan lagu menggunakan speaker di rumahnya hingga para tamu pesta kebingungan. Ashley pun dengan cepat datang ke rumah Kyle untuk mematikan lagu tersebut. Lalu Ashley menyadari bahwa sejak dia pindah ke sana, Kyle telah memata-matai apapun yang dia lakukan. Kyle mengaku bahwa dirinya memang selalu memperhatikan Ashley. Lalu Kyle menyatakan rasa sukanya pada Ashley. Hal serupa juga dirasakan oleh Ashley dan mereka berdua pun berciuman. Ketika berciuman, Ashley dan Kyle melihat Pak Robert membawa sebuah kantong besar berisi noda darah dari dalam rumahnya. Kantong tersebut dibawa ke dalam garasinya. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk bisa masuk ke garasi Pak Robert dan melihat isi dari kantong tersebut. Di sini, Ronnie bertugas masuk ke rumah Pak Robert, sedangkan Ashley akan mengawasi Pak Robert yang sedang pergi ke supermarket. Di dalam misi yang mereka lakukan, Ashley kehilangan jejak Pak Robert. Ia pun memberitahu Kyle dan meminta Ronnie untuk segera kembali ke rumah. Ketika akan kembali ke tempat Kyle, Ashley dicegat oleh Pak Robert. Pak Robert masuk ke mobil Ashley dan meminta privasinya. Ia meminta Ashley untuk berhenti mengikutinya. Di sisi lain, Ronnie berhasil menyelesaikan misinya untuk mencari kode akses ke garasi Pak Robert. Setelah itu, Ashley meminta mereka untuk berhenti curiga pada Pak Robert karena dia merasa Pak Robert bukan orang jahat. Malam harinya, Ronnie dan Kyle memutuskan untuk menyelinap masuk ke rumah Pak Robert. Tapi sayangnya, Ronnie meninggalkan ponselnya di mobil Pak Robert saat dia mencoba mengambil kode akses garasi milik Pak Robert. Karena hal tersebut, Kyle meminta Ronnie untuk masuk ke garasi rumah Pak Robert. Ronnie membawa sebuah kamera bersamanya untuk merekam isi rumah Pak Robert, sedangkan Kyle akan mengawasi keberadaan Pak Robert. Ronnie berhasil mengambil ponselnya, lalu saat dia mencoba membuka kantong berisi darah, ia tak sengaja menjatuhkan kameranya. Ronnie pun dikejar-kejar oleh Pak Robert. Hal itu membuat Kyle menjadi khawatir dan dia segera keluar dari zona amannya untuk pergi ke rumah Pak Robert. Tak lama kemudian, polisi datang dan mulai menangkapnya. Kyle memberitahu polisi tentang temannya yang ada di dalam rumah Pak Robert, tapi Pak Robert menyangkal hal tersebut. Kyle juga memberitahukan tentang kantong besar yang berisi mayat di dalam garasi. Polisi pun segera mengecek kantong itu dan ternyata isinya bukanlah mayat manusia, melainkan mayat seekor rusa. Setelah itu, polisi dan pihak pengadilan memberitahukan ibu Kyle tentang tuduhan palsu yang dilakukan oleh Kyle pada Pak Robert. Ibu Kyle memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Robert dan meminta maaf secara langsung. Lalu Kyle mendapatkan pesan yang memintanya untuk melihat ke lemarinya. Setelah melihat ke lemari, Kyle kaget karena Ronnie hanya mengeprank dirinya. Kyle pun merasa lega karena Ronnie dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Kyle memeriksa kembali rekaman dari rekaman yang dibawa Ronnie sebelumnya. Kyle mulai menyadari ada hal yang aneh dari rekaman tersebut. Dari hasil rekamannya, Kyle menemukan mayat wanita yang diletakkan di dalam ventilasi rumah Pak Robert. Kyle sangat panik dan segera memeriksa keadaan ibunya. Namun ibunya dan Pak Robert telah menghilang entah kemana. Rupanya sebelum itu Pak Robert telah memukul dan menyekap ibu dari Kyle. Dan kini Pak Robert akan mengincar Kyle dan Ronnie. Karena tahu dirinya dalam bahaya, Kyle meminta Ronnie untuk ke kamarnya. Akan tetapi si Ronnie telah dipukul hingga dia menjadi pingsan. Kemudian Pak Robert pergi ke kamar Kyle dan segera menyekap Kyle. Pak Robert berencana untuk membuat kisah pembunuhan dan membuat Kyle menjadi tersangka di dalam pembunuhan tersebut. Tapi sebelum rencananya berjalan, Ashley datang ke rumah Kyle dan membantu Kyle melepaskan diri dari Pak Robert. Kyle meminta Ashley untuk pulang ke rumahnya dan menelpon polisi, sedangkan Kyle akan pergi ke rumah Pak Robert untuk menyelamatkan ibunya.
Di sisi lain, seorang polisi datang ke rumah Kill untuk memeriksa keadaan Kill karena dia menerima laporan bahwa Kill telah melewati batas zona aman. Akan tetapi polisi itu tidak menemukan keberadaan dari Kill. Ketika ingin melapor ke pusat, polisi itu dibunuh oleh Pak Robert. Kembali lagi ke Kill. Setelah masuk ke rumah Pak Robert, Kill menemukan banyak mayat perempuan yang telah diawetkan. Mayat-mayat itu memiliki rambut berwarna merah dan sama persis dengan ciri-ciri mayat yang menjadi korban pembunuhan berantai 3 tahun yang lalu. Ia juga menemukan wig dan pakaian wanita. Ternyata wanita yang dibawa Pak Robert ke rumahnya telah dibunuh dengan sangat sadis. Pak Robert berpura-pura menjadi wanita itu agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Kill yang sempat melihat dirinya bersama wanita tersebut. Kemudian Kill menemukan ruang rahasia yang tersambung ke garasi rumah Pak Robert. Di sana dia menemukan lebih banyak mayat wanita. Kill pun menemukan keberadaan dari ibunya yang disekap oleh Pak Robert. Ketika akan melepaskan ibunya, Pak Robert sudah ada di sana dan terjadilah pertarungan antara Kill dan juga Pak Robert. Singkat cerita, Pak Robert akhirnya berhasil dibunuh oleh Kill. Setelah kejadian itu, Kill dibebaskan dari hukumannya karena dia berhasil mengungkap pembunuhan berantai yang telah diselidiki selama 3 tahun. Kemudian Kill pergi menemui Ashley dan mereka pun berciuman sambil direkam oleh Ronnie. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.